Oke Bang, tadi kan udah seru banget tuh kan ngomongin touring-touring kan ya. Justru betul. yang kayak bikin gue kepo tuh pasti di saat touring itu kan ada banyak trouble gitu dari para member gitu. Bisa nggak sih diceritain gitu loh kayak trouble atau sampai sorry Nojubla kecelakaan atau apa ban kempes atau apa gitu loh. Bisa nggak sih? Kalau alhamdulillah jangan sampai ya. Iya. Kalau kecelakaan sih kita belum pernah ada kecelakaan yang, misalnya belum pernah ada kecelakaan Belum ya. pernah, belum pernah. Karena balik lagi yang tadi saya sampaikan di awal, kita terlalu tertib sih. Jadi yang tadi bilang nggak boleh ngeduin yang paling depan dan nggak boleh ngelewatin yang paling belakang. Lampu merah berhenti, ada orang kasih lewat. Betul. Dan tapi kalau misalnya trouble ya balik lagi karena ini motornya cukup tua gitu ya dan pasti ada aja lah trouble. Bahkan bukan di motor tua aja ya, bukan di Genesis aja. Bahkan namanya touring itu pasti ada trouble. Nah trouble sih itu biasa ya. Tapi kalau kita saking solidnya ketika trouble ya kita Bisa diatasin lah bareng-bareng. iya. Terus pengalaman gak enak paling kayak trouble motor gitu ya. Sama paling apa sih mencekam pas kita pulang touring tahun lalu kita kemana? Oh ada kejadian mencekam ini. Karena salah jalan sebenarnya sih ya, karena salah jalan. Jadi tahun lalu kita ada gathering, Jambore. Oh Waktu itu pas event besar itu iya, ya. tahun lalu di Salatiga gitu kan. Begitu pulang Kita mencar ya. kita mencar. Oh, mencar. jadi kepisah gitu? Kepisah karena malam kita udah capek kondisi kan Itu pulang. beda berapa detik aja sih sama yang depan sama yang belakang. Sebenarnya nggak kepencar, cuman gara-gara ke distract apa jadi misah gitu. Kalau boleh saya ingetin jadi gini, sebelum kita kepencar itu ada kejadian motor saya. Jadi kita lagi di Pekalongan waktu itu ya. Ini lucu nih. Jadi kita di Pekalongan waktu itu ya, malam kondisinya ada ODGJ. Jadi ODGJ malam-malam. Dia di pinggir jalan marah-marah gitu kan. Terus ada tempat sampah yang dari bak plastik itu, sama dia dilempar ke jalan. Wih. Dilempar ke jalan. tengah jalan. Maksudnya dilempar begini. Bener, itu dilempar ke jalan dan itu apesnya kena motor saya. Jatuh dong, sempet jatuh nggak sih? Nah karena kita nggak ngebut ya, jadi cuma posisinya tempat sampahnya tuh nyangkut di motor tuh nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Untuk ngeluarin tempat, iya untuk kunci. Untuk Kita ngeluarin pikir orang iseng ya. Tapi Kak Vino ikut ini. Ikut. Kita lagi barengan semua. Dan untuk ngeluarin tempat sampah itu, motor tuh mesti diangkat depannya sama 3 orang. Nah, posisinya Nyangkut tengah. Waduh tuh kita mau marah itu Dan juga. yang brengseknya kita kan nggak tahu itu orang gila ya. Kita udah mau marah udah turun. Ternyata style orang gila coy gitu kan. Pas udah orang gila gitu, malah beranian dia kita mau disamperin mau dibagi. Tapi makin parah sih itu kan ngadepin. Makanya mau serba salah kan kalau kita mau marah-marah, jadi juga kan ODGJ kita nggak kayaknya ngapain ladenin juga. Akhirnya ya udah terima aja gitu. Jadi itu sampai spakbor depan tuh pecah. Gak lama dari situ hujan. Wih. Bayangin motor nggak ada spakbor depannya gitu ya, nggak ada spakbor depannya tengah malam. Itu tengah malam banget. Tengah malam. Itu muka tuh kayak ada air terjun ya. Jadi dari depan tuh ban depan tuh air becekan tuh ke muka semua tuh. Oh itu parah. Nah setelah itu karena kita udah capek karena jarak jauh, kemudian hujan juga. Nah kita ngelewatin tawuran juga, orang pada bawa golok tuh. Itu dari mana itu? Itu dari Salatiga, dari Kopeng. Oh dari Kopeng. Kopeng. Terus begitu masuk Alas Roban, ya ada yang jaraknya agak jauh. Jadi ngasarnya ke Alas Roban? Nah kita masuk ke Alas Roban, sempet bingung juga tuh, ini kemana ya? Bingung. Cuma kita ngelihat ada, kayaknya tadi yang lewat sini nih. Ya udah akhirnya kita lewat situ. Kayak ada yang ngarahin ya, ada yang nyasarin gitu. Nah. Itu bener-bener sempet bingung nih, ini kanan kiri hutan ya. Cuma ya Alas Roban sekarang kan nggak seramai dulu karena kan semenjak ada tol Cipali ya orang lebih milih lewat tol karena lebih cepat. Lebih spooky gitu. Iya lebih sepi gitu kan, lebih sepi. Dan kita tuh naik motor tuh Tadinya kita kan urutan jadi ngumpul semua dan kita berharap tuh ada mobil dari lawan arah atau dari belakang gitu ya buat karena itu sumpah gelap banget sih. Itu kalau sama kayak kita ya merem aja gitu, kalau merem ya gelapnya kayak begitu. Kalau kita matiin lampu motor tuh sama aja kayak kita merem, jadi melek merem tuh sama gitu saking gelapnya.
warung aja Berarti nggak kayak ada atau apa. nggak ngaruh banget itu lampu motor gitu. Ya karena kan kondisinya gelap banget dan nggak ada pencahayaan sama sekali kan di alas serban Ya pada lampu waktu jalan itu. juga nggak Iya. ada kan kalau. Kita juga males nyorot-nyorotin ke yang lain juga sih. Iya, iya. Jadi Takutnya fokus aja ke iya. depan. Fokus ke depan ya. Ah, iya loh. Ya pengalaman gak enak sih paling itu aja sih. Itu aja paling sama satu lagi ya ini beberapa tahun lalu kita Enggak cuma itu nasib orang gila. Nasib orang Orang gilanya tuh. gilanya. Orang gilanya ngejar kita. Tadinya kita mau turun jadi gitu. kita berhenti Kita orang gila. abis kayak gitu kan tetap abis lempar jadi berhentinya tuh nggak motor Kita saya mau tuh marah berhenti dong. tuh Nih nggak. orang brengsek nih kan. Nah, tapi waktu kita berhenti minggir ya dia malah nunjuk kita jadi makanya saya juga udah Malah udah, jiper udah, ya. udah. Malah jiper Iya, dong ya. jadi Masa udah. ya gue lebih gila dari dia. Masa kita ngelain orang Ya, gila boleh, yang malas gitu. Akhirnya ya udahlah kita ya udah gitulah. Oh sama ada pengalaman yang agak seru juga waktu pas kita saya lupa 2000 berapa ya 2017 kalau nggak salah ya. Kita touring ke nggak jauh sebenarnya ke puncak gitu kan. Oh kita ada raker. Jadi setiap tahun kita kan ada raker di awal tahun. Nah kebetulan saat itu kita ke puncak gitu ya. Iya kita ke Jadi puncak. salah satu member ada villa di sana dan villanya udah 4 tahun apa 5 tahun nggak didatengin lah. Enggak didatengin. Bahkan kita masuk di depan itu ada alang-alang. Alang itu Alang-alang udah itu- setinggi kepala Serius? kita. Manusia. Enggak tadi kok bisa sewa ke situ sih? Bukan sewa itu tadi. Gratis. Ada Oh, yang member kita ada yang punya villa di sana dan udah lama nggak dipakai. Ya sekalian deh ke villa gue gitu. Kita masuk gitu sampai kita nyewa orang buat bersihin itu ya buat bersihin alang-alang gitu. Bahkan sampai sofa dalamnya tuh sofa kulit ini udah banyak jamurnya semua. Bukan Jamur. bukan debu lagi. Jamur lagi. dong. Udah Dimasak jamur. lah sekalian. Gitu. Terus ya Itu kejadian-kejadian mencekam mulai dari situ deh. Nah, terus Tapi kita nggak nganggap itu serem sih. Kita bawa fun aja, nggak ada yang ketakutan juga di karena situ. nggak ada yang tahu kan. Jadi kita nggak ada yang mikir aneh-aneh nih. Iya. Udah biasa aja Enggak cuma kita. maksudnya kayak apa sih yang terjadi di sana gitu Nah. ya maksudnya. Oke, mulai malam nih ya. Nah, Mulai malam. Jadi ada salah satu member kita, Bromaan waktu itu, dia masak Indomie di di kitchennya villa kan, itu, di villanya. Dia taruh tuh mangkoknya tuh situ, masak. Itu mangkok jalan sendiri. Enggak, kalau kita jalan sendiri mangkok itu kadang-kadang kena air ya atau apa itu bisa iya, jalan kan betul, serem. betul, kayak ngegeser sendiri gitu Tapi jalannya zigzag gitu. Gitu kan gitu. Jalannya zigzag tuh mangkok gitu kan. Tapi karena di situ posisinya rame, Jadi teman dibiasa- kita biasa biasa aja. aja. Enggak, tapi kayak dia ngelihat banget gitu mangkok itu Di jalan. depan Dia kepalanya ngeliat, dia sendiri, ngeliat. gitu. Bahkan untuk ukuran saya sebenarnya yang nggak terlalu mau ngambil pusing hal gitu ya. Nah. Ingat nggak waktu kita di kamar? Ya. Jadi di kamar Saya ada bisa satu tidur kamar. sini. Ini kita abis mau menjelang tidur nih, gue jadi begini nih. Kita mau Iya, menjelang tidur serius. gitu kan di kamar. Nah di kamar itu ada kamar mandinya. Ya. Nah dari kamar mandi itu ada yang ngetok. Gue lihat aja sama dia. Ya. Di dalam ada orang nggak? Kayaknya nggak ada deh. Jadi posisi tidurnya itu pala gue di pintu kamar mandi karena kita villanya sempit dan kita empit-empitan kan. Nah, posisi gue tidur begini, ini pintu kamar mandi. Nah, terus ada yang gitu. Terus Kirain siapa Kirain gitu. gue iseng, kirain Kita udah gue biarin iseng. aja lah. Terus bunyi lagi. Akhirnya siapa sih nih? Akhirnya kan kita masuk ke dalam. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Gitu. Jadi udah malam itu juga cuma ya gitu doang ya. Nah yang lebih Mencekam. jadi udah kita lewatin malam tapi itu. nggak ada kepikiran Nggak ada. Nah, emang sih agak Agak aneh. yang jadi di belakang villa itu ada kayak Nah. kayak tanah kosong itu. Ada tanah kosong dan kita nggak bisa ke situ. Da- Dan sebetulnya setelah itu ada salah satu member kita. Jadi ada halaman belakang. Halaman belakang tuh dibatasin kaca gitu tinggi kan. Kaca segini. Terus dia ngintip ke ini, ngintip Keluar, ke kaca, ngintip keluar keluar. gitu. Nah, di opposite-nya dia itu makhluk itu juga. Jadi sekaca-kacaan begitu, jeng gitu. Tapi dia nggak bilang karena takut yang lainnya. takut kan takut Gitu. padahal yang lainnya juga kena gitu Iya. kan. Dia sendiri kena gitu, cuma Sebenarnya pada nggak mau ngomong Nggak aja ada. karena kita juga ngejaga takutnya dengan kayak gitu Malah mengganggu ruin waktu the kita. day gitu kan. gitu. Enggak, maksudnya itu ya lu nggak bisa nggak habis pikir sih ya, maksudnya pas di saat begini terus main tatap-tatapan dong, itu rasanya kayak gimana? Ya kalau untungnya dia kuat, coba kalau saya sih kayaknya udah kabur kemana-mana tuh, teriak kemana-mana. Mending amat kabur, pingsan di tempat. Dan kita baru tahu bahkan pas kita mau pulang Mau mau pulang jadi besok di Akhirnya paginya cerita. mau pulang jadi Cerita sama tukang kebun. ya jadi
justru tukang kebun yang ada di situ gitu ya, kita ngobrol, bukan yang punya villanya nih yang ceritanya. Jadi kalau nggak salah di rumah itu apa di sebelahnya? Sebelahnya, pas Sebelahnya perbatasan. itu sebelahnya, jadi persis sebelahnya itu katanya Yang dulu tadi bekas, saya diketok-ketok, itu Itu- kamarnya sebelah bersebelahan dengan rumah yang sebelahnya. itu katanya bekas ada orang dulu yang bunuh diri. Bunuh diri. Jadi gitu Jadi gitu. ceritanya. Dan mungkin ketika kita masuk sana kita rapihin semuanya, ya mungkin ya. nggak seneng. Mereka nggak seneng atau gimana gitu. Bayangin. Kayak ngacak-ngacak Iya, gitu. tapi nggak ada yang secara fisik sih, cuman ngeliatin wujudnya gitu aja tuh sama masalah yang tadi gedor-gedor aja. Berarti yang apes cuma satu orang itu yang ditampakin gitu Ditampakin. kan. Nampakin, yang lain cuma ya gangguan yang kayak piring gerak sama tadi ada yang ketok-ketok Gedor-gedor. ya, itu aja sih. Ih, asli. Kalau Kak Firman sendiri itu kayak ya ada yang ngebelai atau kan deket banget kan itu kan. Iya, itu bener-bener sejengkal dari pala gua tuh. Jadi pas tidur gua kan ya tidur di bawah tuh. Nah, bawah itu sama pintu kamar mandi udah jadi-jadian namanya kita touring ala kadarnya aja tidur. Nah, itu bener-bener makanya gue marah karena siapa sih gangguin tidur aja kan. Di dalam maksudnya kalau emang mau buang air aja nggak usah gedor-gedor. Pas kita buka ke dalam bener-bener nggak ada siapa-siapa. Tapi bener-bener nggak ada rasa, pasti ada dong. Ada, cuman karena kita rame-rame ya gitu. Terus juga kalau saya pribadi saya basicnya kan emang pencinta alam jadi nggak terlalu yang gitu-gitu nggak terlalu di ini. Kita nggak ngambil pusing lah karena ya itu tadi takutnya kita- dengan satu orang ketakutan akhirnya Jadi- mempengaruhi yang Iya, lain. Jadi betul yang niatnya banget kita sih. malam itu mau raker jadi ngaco semua tuh Ngaco, pikirannya. Jadi kita sebenarnya takut sih, cuma Takut. ya udahlah umpetin aja lah gitu kan. Iya. Cuma pas udah selesai itunya baru pada sharing Iya. tuh ya kan. Iya karena baru-baru relate karena paginya yang ada tukang Nanti kita bilang share, gitu. kita ada fotonya loh. Ntar kita share lokasinya. Harus banget dikepoin ya. Nanti kita bakal tunjukin dokumentasi-dokumentasi dari acara-acara Dari NMC. Itu Gitu. keren-keren banget sih asli. Nah terus kalau misalnya kayak ada sedih-sedihan gitu, maksudnya kalau misalnya klub itu kan nggak selalu happy gitu kan, ada nggak sih kayak kisah sedih? Oh, kalau kita sedih mungkin ada dulu salah satu member kita yang meninggal. meninggal karena maksudnya Tapi meninggalnya di bukan luar karena dari di luar kegiatan itu ya. itu sih. Jadi ya, Ya kita kehilangan beberapa member sih pernah ada. iya bahkan yang paling baru ya suaminya situ siapa? Lupa lagi, lupa namanya. Jadi Oh iya, si itu Novi ya, iya, Bidin. Abidin. Jadi almarhum Abidin. Jadi kita kaget tuh. Jadi dia katanya lagi sore lagi main sama anaknya di teras, tiba-tiba ya kolaps gitu aja jatuh. Jantung. Jantung Langsung ya. lewat. Jadi ada cerita uniknya juga nih ketika almarhum seminggu sebelumnya. Ini orangnya pendiam. Oh. Orangnya sangat pendiam. Dan ketika waktu itu kita lagi iseng ngumpul di Harapan Indah, gitu kan, dia tumben-tumbenan ngobrol sama saya. Pak Ino, saya minta fotoin dong. Dan minta difotoin. Itu sekali-kali yang Minta ngomong, difotoin. dia minta difotoin sama Kayak motor buat saya. kenang-kenangan gitu. Iya. Iya. Makanya kita semua kaget sih. Kaget. Dan sebelum beliau meninggal, istrinya memang nggak pernah diajak kan. Nggak pernah diajak. Dan jadi ketika beliau meninggal, kita justru Kita ngajak ngerangkul. ngerangkul nih kita ngajak istrinya kalau kita ada acara. Sampai sekarang istrinya Sampai paling sekarang aktif. istrinya malah aktif banget. Berarti kan sih. yang ngegantiin member itu Iya, istrinya. ya mungkin ya. Bawa motor bisa. itu. Oh, nggak bisa, motor sih. bisa bawa motor. Dia bisa bawa motor. Bisa. Cuman dia nggak itu. Cuman ketika ada kegiatan dia sangat aktif. Kayak ini kali kalau mau ngebawa pun sedih kali ya. Tapi biarpun misalnya dia nggak bawa motor almarhum suaminya, pas dia kemarin touring ke puncak, dia bawa motor, bener-bener bawa motor biasa ya. Cuma ya itu semangatnya sih yang kita salut sih. Maksudnya kita juga yang ngerasa apa ya, kita ngerangkul lah. Ngerangkul. Jadi bukan berarti karena ada misalnya Udah lepas gitu. udah lepas aja. kita juga lepas nggak, kita coba merangkul Silaturahmi. keluarga silaturahmi ya, Solid menyambung banget silaturahmi ya. lah. Ada juga dia lagi foto, nanti kalau emang mau cek foto dia naik NSR juga ada beberapa kali dia ya buat Iya. beberapa sesi. Berarti nanti juga bisa di spill foto almarhum mungkin kan. Bisa Nah, itu. buat mengenang. Nah itu seminggu sebelumnya tuh dia minta foto. Itu tumben-tumbenan ngomong dan minta difotoin. Gitu. Itu yang kisah sedihnya dari kita tuh. Ya semoga di alam sana Amin. doa yang Amin. terbaik. Gitu. Ya paling sisanya
ya namanya klub ya wajar ya, namanya klub dinamikanya kan pasti Dinamika ada, jadi polemik ada. Cuma kan itu gimana kita menyikapi dan bagaimana kita memahami orang itu. Karena kita kenal udah lama nih kan. Ya saya sama dia nih. Yang bilang aku tuh siapa nih? Enggak. Enggak, saya nggak akur sama dia nih. Saya nggak akur sama dia nih. Jadi ya adalah Belum tentu. selisih paham kita ada, cuma kan gimana cara nyikapinya, oh dia Secara ternyata kalau dewasa. ngambil keputusan seperti ini, saya ngambil keputusan seperti ini, jadi kita sama-sama ngertiin, karena yang susah itu bukan bikin klub baru tuh gampang banget, gampang. Yang susah adalah mempertahankannya, menjaganya ya kan, menjaga solidaritasnya juga kan. Caranya gimana? Ya semuanya mesti punya sense of belonging, rasa memiliki. Jadi ketika banyak member kita yang punya rasa memiliki itu, berarti kan semuanya pengen menjaga supaya ini nggak pecah atau nggak ribut. Jadi kita menjaga itu. Jadi kita menjaganya dengan cara kita bukan nutupin ya, misalnya kita menutupi kekurangan satu sama lain. Ya gitu aja. Cuma pada sebenarnya sih masing-masing member tuh mau supaya NMC ini yang terbaik. Cuman dengan jalannya masing-masing. Dengan caranya gitu. masing-masing. Semua positif, nggak ada masalah. Tapi untuk NMC sendiri itu ada strukturnya nggak sih? Kita ada dari awal pembentukan kita memang ada strukturnya setiap tahun dan kita normalnya penggantian kita 2 tahun sekali. 2 tahun. Jadi ketua, wakil, bendahara, sekretaris semua akan kita rotasi setelah 2 tahun dengan member-member jadi ada yang belum pernah gitu ya. Biar sebelumnya. ngerasain semua gitu. Dan biasanya ketua yang terpilih gitu ya pada saat misalnya saya kebetulan menjadi ketua. Jadi 2017 ketika ya? 2017 Di Bekasi ini? Di Bekasi ya. Jadi ketika biasanya mau pemilihan, bukan pemilihan sih, kita jadi internal tuh pengurus ada kira-kira siapa sih yang Pantas, cocok. yang cocok gitu untuk meneruskan. Biasanya kita ada kandidat, kemudian pemilihan gitu kan. Dan biasanya ketua sebelumnya, saya nih sebelumnya nggak langsung lepas tangan. Jadi kayak dituntun dulu gitu. Kita ada urutannya. ada urutannya. Jadi gimana? Setelah ketua jadi ada posisi penasehat. Jadi penasehat sih nggak berkewajiban buat strukturisasi tentang struktur di NMC itu, tapi dia akan mengadvise ketika ini salah jalan, lu harusnya lebih ke sini. Tapi kembali lagi, penasehat hanya menasihati, kadang yang menjalankan pengurusnya juga. Misalnya, oke, gue terima masukan dari lu, cuman dia mau menjalankan apa enggak itu kebijakan dia. Masih nantinya. tetap diserahin ke Ketua dan kan, pengurus yang kebijakannya. memang saat itu berkewajiban jadi pengurus gitu. Ya tapi kan pastinya dia juga bikin keputusan untuk yang terbaik kan. Semuanya pasti. Ya nggak semua pengurus, maksudnya nggak cuma pengurus ya. Jadi Bu Lawina bilang semuanya member punya ya tujuannya Dengan sama. caranya. Pengen NMC lebih baik, cuma ya itu dengan caranya masing-masing Sendiri. gitu ya. Dan kita harus bisa ngertiin di sini caranya begini, tapi tujuannya sama gitu. Sama. Tuh. Saling support aja lah ya nggak sih. Betul. Kita kan udah ngebahas NMC nih. Ya. Boleh nggak sih kita mengenal NSR-nya, motornya? Jadi kalau misalnya dari NSR sendiri itu ada tipe-tipenya nggak sih? Kan banyak juga kan yang belum tahu karena kan motor tua kan. Banyak banget variannya kalau untuk NSR ya. Jadi untuk kelas 150-nya aja itu ada pertama kali masuk itu Indonesia ya, NSR R namanya. R-nya 1. Dulu orang-orang anak teman-teman bilang dulu NSR single R karena R-nya 1. Itu 94 sampai 98. Jadi itu yang murni emang beredar di Indonesia saat itu. Cuma ketika Krismon 98 akhirnya Honda menyetop supply NSR R NSR ini, single gitu. itu. Single R itu. Gitu. Nah, kemudian mulai lagi tahun 2000 masuk dari Thailand namanya NSR RR. RR. Ya, ada yang bilang double R karena R-nya 2, ada yang bilang NSR Astra karena yang masukin saat itu Astra Motor gitu. Nah, kemudian ada lagi NSR SP. SP itu special production yang desainnya dan tenaganya ditingkatkan dari yang sebelum-sebelumnya dan kayak ini yang paling unik ya, seri NSR yang paling unik di mana penopang roda belakangnya cuma 1. Jadi kalau Mbak kalau motor tuh 2 terus baru ban kiri kanan kan ada garpunya tuh gini. Iya. Dia cuma 1 sebelah kiri aja. Nah, itu yang bikin SP spesial. Nah, kemudian penutup seri NSR tuh ada namanya NSR RRW, cuman kalau di sini bilangnya New RR. Itu 2001 2002 ya. 2002.
Dan varian di selain 150 ini tadi yang saya sebutin ini varian 150 ya. Itu masih banyak banget kayak ada NS50, NS75, NS80. Oh, berarti ada yang NS125. CC kecil juga Ada ya? CC kecil Ada, juga. itu kalau ntar bisa cek ada tuh fotonya tuh NSR 50, NSR 80 itu imut Tapi banget dia deh. jadi dari bobotnya juga kecil dia gitu ya. Kecil, Kayak motornya motor kecil aja. Motor kecil, tapi NSR gitu. Tapi untuk range-nya itu yang Nah. kecil itu lebih murah atau gimana? Nah, Kalau kita bahasnya yang umum aja beredar ya, yang tadi Bruno sebut itu kalau range harga sendiri sebenarnya ini kan abu-abu ya karena motor ini yang udah nggak diproduksi gitu ya dan dijual Collector pun item. ya dijual pun tergantung kondisinya, tergantung yang jualnya, betul. Jadi kita juga terbuka kalau misalnya ada orang yang baru mau karena 2 tak kan lagi booming lagi ya. Iya. Apalagi NSR. Jadi kalau kita sih welcome kalau ada orang yang walaupun bukan di Bekasi aja ya, bahkan luar pulau. buat teman-teman yang di luar pulau yang mau tanya gitu ya, mau tanya Sering banget. mau beli NSR nih, mau cari tipe ini kira-kira ada nggak? Nah kita biasanya bantu cari di grup, kita bantu cari gitu kan. Terus biasanya kita tanya budgetnya berapa, kita akan sesuaikan dengan budgetnya si pembeli. Kita akan share di grup misalnya ada yang cari NSR tipe ini budgetnya sekian, kira-kira ada yang ada info nggak nih yang mau dijual gitu. Dan biasanya kita juga kasih tips sih nih kalau misalnya teman-teman yang mau lagi cari NSR apa yang hal yang perlu diperhatiin, biasanya kita kasih tahu gitu. Bahkan gini, oh misalnya kita di tempat saya ini ada yang mau jual NSR nih, saya ragu misalnya, kira-kira apa yang perlu dicek. Nah itu biasanya kita kasih tipsnya tuh, yang perlu cek poinnya ini. Bisa nggak sih dijelasin di sini? Oh gitu. Biasanya karena yang spesial dari NSR itu adalah RC valve-nya, jadi kita pasti paling pertama kasih tahu RC valve-nya hidup apa enggak. apa sih hasil valve? Nah, Kan? Nah, RC Saya valve tanya duluan tuh. iya. itu jadi pada zaman itu revolutionary control valve. Jadi kalau teman-teman mungkin agak nggak familiar ya. Jadi kalau kita bandingin sama pabrikan sebelah sama Ninja, itu ada teknologi namanya Super Clips. Itu yang di Kawasaki. Tapi itu kan mekanis. Tapi kalau di NSR pada tahun 94 awalnya keluar dengan teknologi udah elektrikal yang mengatur buka tutup valve itu yang menyebabkan powernya dia bisa sebesar itu, yaitu dari RC valve ini. Dan kita selalu menekankan buat teman-teman yang beli NSR, yang cari NSR mau beli, pastikan RC valve-nya hidup. Karena apa? Komponennya nggak cuma satu, jadi komponen pendukungnya itu ada beberapa, dan harganya juga lumayan mahal, dan barangnya juga cukup susah. Jadi kita pertama kali teman-teman kalau mau cari NSR pastikan RC valve-nya hidup. Dan kalau nggak hidup, larinya nggak bisa sama sekali. Nggak gitu. bisa. Ya, yang ada motornya boros, nggak mau lari gitu. Ya, yang selebihnya paling ya kondisi blok ya, kondisi bloknya segala macam masih oke apa enggak, itu aja sih. Kalau fisik sebenarnya kita nggak terlalu pusingin karena fisik masih banyak bengkel-bengkel yang restorasi, yang kayak bengkel cat yang bisa memprovide itu semua gitu. Oh gitu. Jadi itu yang bikin NSR itu spesial juga ya? Iya. Ya, dari RC valve-nya itu. Oh, tapi kalau misalnya tips untuk kayak karena ini motor unik lah ya, kita sebutnya motor unik gitu. Kita tuh kadang kan banyak juga penipu, ya nggak sih? Gimana sih cara kita tuh buat terhindar dari penipuan itu? Jadi kebetulan kita ada kelola beberapa grup di medsos. Kebetulan kita juga salah satu adminnya juga. Di situ kita selalu mengkampanyekan untuk hati-hati dalam bertransaksi di online di situ gitu loh. Jangan bertransaksi kepada orang yang belum kenal sebelumnya atau yang tidak direkomendasikan. Karena banyak tiba-tiba ada penjual baru yang fan-nya masih dikit, cuman ngejual di situ dan harganya juga miring gitu. Dan teman-teman yang lagi susah nyari barang itu bakal ngejar itu barang gitu. Itu banyak sekali aduan ke admin. Itu dia bilang dia ketipu kesini. Tapi kita bisa apa? Kita udah ada di page one-nya kita di pertama tuh udah kasih tahu kalau penipuan ini bakal sering terjadi dan kita sebagai admin nggak bisa mencegah itu kecuali ternyata dia penipu baru kita bisa blok. Kan kalau belum terjadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya gitu. betul. Nah paling yang itu tadi harus dengan orang yang sudah kenal. Terus kita biasanya sih pemain party itu aja orangnya ya. Ya sebenarnya hampir sama kayak case-nya motor tadi. Kalau teman-teman ada yang udah punya NSR, kemudian dia butuh spare part apa,
biasanya kita akan rekomendasiin sih. Kita akan merekomendasikan teman-teman yang jual spare part, lalu kita akan rekomendasikan teman-teman yang bengkel. Jadi yang recommended lah. Jadi supaya nggak salah gitu loh, nggak salah karena spare partnya kan juga nggak murah, harganya juga lumayan mahal. Kalau misalnya salah bengkel atau misalnya ketipu kan lumayan. Jadi kita ya akan semiring-miringnya tetap telak lah iya, ya nggak makanya sih? kita punya rekomendasi kalau beli spare part kemana, di daerah mana, terus belinya kemana, terus misalnya dia tinggal di mana, bengkel yang dekat rumah saya di mana ya? Biasanya kita kasih tahu, oh paling dekat di sini gitu. Kalau secara gampangnya kalau saya secara pribadi ya, kalau untuk pembelian begitu, saya rekomendasiin kalau teman-teman tuh ya lebih safe tuh ke komunitas. Iya sih. Itu dari saya pribadi karena udah tahu orang-orangnya tersebut gitu. Kalau ke komunitas, cuman kalau pedagang lepas sana kita nggak bisa nggak bisa campur lah ya. Nggak bisa masuk ke situ. Karena banyak juga yang karena ikut tren ya, jadi ikut tren karena NSR lagi naik nih, jadi pengen beli tapi dia sebenarnya nggak tahu, nggak mendalami gitu loh. Jadi sebenarnya inilah untungnya kita ikut komunitas, untungnya ada di organisasi ya. Jadi kita butuh info, mesti kayak misalnya part ini rusak, gitu kan? Kita bisa aja tanya ke teman komunitas kan. Kira-kira part yang samanya pakai motor apa ya gitu. Atau ternyata bisa diakalin. Iya, bisa diakalin sih. Nah, pasti kan pada ngebantu juga kan. Nah, kalau yang memang cuma taunya beli dan nggak paham, yang ada kan malah ketipu dan mindsetnya harus beli yang sama lagi gitu. Dan itu juga barangnya juga lumayan susah, kemudian harganya juga lumayan mahal. Toh kalau misalnya kita ada substitusi dari motor lain gitu ya, dari part lain kita akan rekomendasikan. Itulah untungnya keuntungan ikut komunitas. Jadi memudahkan kita untuk informasi yang sekecil apapun. Nggak mungkin loh kita misalnya ini kasarnya businya sama kayak apa nih? Nggak mungkin kita kan ke bengkel juga ya, nanya ke bengkel atau kemana. Belum tentu tahu juga. Jadi ya ke komunitas adalah jalan ninja untuk teman-teman yang memang pengen punya NSR, ikut komunitas. Iya. Jadi untuk teman-teman nih, sekali lagi saya infokan, untuk yang mau beli atau ada kendala di motor NSR itu bisa banget hubungin official dari NMC, itu kita ada sematkan nanti IG-nya, bisa langsung hubungi ke situ, bisa ditanya-tanya tips and trick, terus untuk spare part atau kendala-kendala lainnya itu bisa banget langsung hubungin kakak-kakak official admin dari NMC. Tapi yang megang Kak Mate sendiri atau ada beberapa yang megang gitu kan? Untuk dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia bisa banget. Nanti bakal diarahin ke yang terdekat dari domisilinya. Kota tersebut. Oke deh. Terima kasih ngobrolnya seru banget. Terima kasih ya kan? Seru banget gitu. Nanti untuk dokumentasinya juga bakal ada lah ya kan. Ya bisa lah di spill kan nanti biar sobat-sobat juga tahu gitu ya. Oke, thank you Kak Simo. Terima kasih atas Terima kasih. Thank you. Bye bye. See you next.